Kalau kalian pengen jago menggambar, kalian harus kuasai skill penting ini. Ini skill penting banget untuk semua seniman dan juga artis. Skill apakah itu? Tonton terus. Skill apakah itu yang bisa membuat kita improve ya dalam skill menggambar? Skill itu adalah observasi. Dan skill ini kalau bisa semua bidang ya, semua orang itu harus bisa punya skill ini. Observasi itu adalah untuk menganalisis ya, mencari tahu ya, lebih fokus lagi ke subjek yang mau kalian gambar, yang mau kalian mau kalian analisis, mau kalian mengerti. Contohnya seperti video ini. Mungkin kalian benar-benar menganalisis, kalian benar-benar mengobservasi, kalian benar-benar mendengarkan kata-kata yang saya katakan kan. Nah, itulah yang disebut dengan observasi. Dan observasi ini bukan cuma untuk seniman ya, bukan cuma bagi orang yang mau menggambar, tapi untuk semua kalangan, untuk semua karir ini juga bisa. Supaya apa? Kalian bisa lebih teliti lagi, kalian bisa ngambil cara itu gitu loh, tutorial itu dari berbagai hal. Jadi kalian bukan cuma mengambil ya, bukan cuma mengetahui itu doang, tapi kalian bisa mengerti ya. Dan dengan observasi, informasi-informasi yang udah kalian telah ya, yang udah kalian gabungin ke memori kalian, itu akan bisa kalian terapkan lagi gitu. Dan jika kita mengobservasi, semua informasi itu akan masuk ke long term memory kita, asalkan kita ulang informasi-informasi itu terus menerus. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar menggambar, jangan cuma menggambar doang. Jangan cuma lihat lalu kalian gambar objek tersebut. Tapi variasikanlah dengan objek-objek lainnya, variasikanlah dengan cara-cara lainnya, atau mungkin dengan cara unik kalian ya. Kalian bisa ikutin artis lain, seniman lain, bagaimana mereka menggambar, bagaimana teknik mereka, dan kalian satu padukan dengan teknik kalian. So saya benar-benar merekomendasikan kalian untuk ya, mengobservasi dulu, mengetahui dan juga mengerti dulu, benar-benar mengerti subjek yang mau kalian gambar, baru kalian gambar deh. So untuk kalian mengobservasi ini, kalian bisa ngambil dari mana aja ya, bisa dari dunia nyata atau dari internet. Kalian bisa cari referensi. Setelah itu kalian tinggal liatin aja deh perspektifnya gimana, colornya, warna-warna di situ tuh apa aja gitu kan ya. Value dan juga pencahayaannya itu ya. Value itu pencahayaan dari gelap ke terangnya. Jadi ya seperti gelap terang lah gitu. Size dari subjek itu gimana gitu kan ya. Komposisinya juga bagaimana. Kalian juga bisa setting angle-angle yang terbaik yang menurut kalian bagus, dan juga kalian bisa menentukan shape-shape atau bentuk-bentuk apa yang digunakan dalam subjek tersebut. Juga bagi kalian yang mau belajar menggambar muka atau belajar menggambar objek lain, kalian bisa mengobservasi proporsinya ya, bagaimana proporsi mata dengan mulut ya supaya membentuk satu muka itu ya. Kalian juga bisa belajar anatominya bagaimana, pergerakannya bagaimana, ini fungsinya bagaimana, ini cara kerjanya bagaimana. Pokoknya kalau misalkan kalian selalu curious, kalian selalu ingin tahu ya bagaimana ini bisa bekerja, proses kalian dalam menggambar itu akan lebih mudah lagi. Kalian akan lebih menikmati prosesnya kebanding hasil akhirnya. So jadi pastikan sebelum kalian menggambar subjek, kalian harus tahu dulu subjek itu, harus tahu berbagai informasinya, harus tahu berbagai bentuk-bentuk dari subjek itu. Dan kalian juga bisa gabungin bentuk dari subjek satu dengan subjek lainnya, dan kalau bisa kalian gabunginnya itu lebih banyak lagi ya, lebih banyak subjek, dan kalian buatlah gabungan-gabungan dari subjek-subjek itu menjadi satu kesatuan yang menurut kalian lebih bagus, lebih menarik, dan ini menjadi sesuatu yang baru lagi. Jadi inilah skill yang paling penting untuk kalian yang baru belajar menggambar, itu observasi ya. Kalian bisa ambil dulu dia gambar ya, cari referensi, dan kalian ikuti gambar itu. Setelah itu kalian modifikasi aja dari observasi ya, informasi yang udah kalian dapetin. Untuk keuntungannya banyak banget yang bisa kalian dapetin dari observasi ini. Skill observasi dan juga skill pergerakan mata dan tangan kalian itu akan lebih meningkat lagi. Dan pastinya kalian akan lebih banyak dapat informasi dan ide-ide dan imajinasi yang ada di otak kalian, yang ada di long term memory kalian, itu akan lebih terasah, lebih terisi lagi gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian mau sukses dalam bidang menggambar, harus pelajari skill ini.
Dan juga kalian juga bisa coba blind contour yang udah saya rekomendasikan di video latihan sebelumnya, yaitu kalian harus menggambar dari objek yang kalian lihat dan kalian nggak boleh melihat ke kertas. Kalian harus fokus ke subjek yang mau kalian gambar. So jadi intinya itu adalah kalian harus banyakin observasi, banyakin amati. Jangan cuma melihat doang, jangan cuma menggambar doang, duduk di meja belajar dan mulai menggambar salah ya. Tapi kalian harus banyak-banyak keluar, banyak-banyak ekspresikan diri kalian. Intinya pokoknya kalian latih terus. Dalam melatih observasi ini, satu hal lagi yang mau saya kasih, yaitu jika kalian mendapatkan informasi atau ide dari subjek yang mau kalian gambar ini, kalian langsung catat di mana aja gitu. Di kertas juga boleh. Kalian langsung catat apa informasi yang udah kalian dapatkan, atau mungkin kalian bisa catat ya isi dari video ini supaya kalian nggak lupa. Kalian bisa catat poin penting dari segala informasi yang kalian dapatkan, dan itu akan masuk ke memori long kalian, long term memory kalian. Dan mungkin itu aja poin dari video ini. Dan ingat ya, banyakinlah untuk mengamati, sedikitkan waktu untuk menggambar, tapi banyakin waktu untuk mengobservasi. Dan pastinya jika kalian mau sukses dalam menggambar, bersabar, dan karena semua itu butuh proses, butuh konsistensi ya. Itu aja mungkinnya video kali ini mungkin. Dan pastinya setelah kalian ngikutin tips ini, skill kalian itu akan jauh meningkat. Semoga aja bakal meningkat ya, semoga aja. Saya doakan ya. Tapi bagi kalian yang belum meningkat padahal udah jauh banget ya, it's okay ya bro. Sama gue juga belum meningkat banget gitu kan ya. Gue juga bukan artis yang hebat banget kan ya. So jadi kalian sebelum membuat karya atau menggambar, kalian harus tahu dulu untuk apa kalian menggambar, fungsinya untuk apa, tujuannya apa yang mau kalian buat, apa yang bisa kalian pelajari. Kalian harus cari tahu dan kalian harus lebih banyak lagi mengamati dan make sure semua itu dengan benar. So itu aja video kali ini, mungkin bisa membantu. Thank you yang udah nonton. Goodbye.